Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilmi Cahyarianto. Saya dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Negeri Malang dan saya dari program studi Pendidikan Agama Islam akan melaksanakan tugas yakni membuat video mengenai prestasi kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, baik, langsung saja terhadap biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar memiliki 9 orang istri yang kemudian memberikan keturunan 12 anak, di antaranya 8 anak laki-laki dan 4 perempuan. Umar bin Khattab ini dikenal sebagai salah satu khalifah yang memiliki strategi dakwah yang sangat kuat, tegas, dan sistematis. Dakwah beliau tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan, kebijakan, dan keteladanan. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan strategi dakwah Umar bin Khattab. Yang pertama, strategi dakwah struktural. Umar bin Khattab mengubah wajah dakwah dari gerakan personal menjadi gerakan institusional. Beliau memahami bahwa dakwah akan lebih efektif jika didukung oleh sistem administrasi yang mapan, seperti pembentukan diwan atau pembentukan departemen. Umar mendirikan berbagai departemen untuk mengatur administrasi negara, militer, serta keuangan. Yang kedua, yakni ada strategi dakwah faktual atau pemerataan kesejahteraan. Bagi Umar, dakwah yang paling efektif adalah melalui keadilan sosial. Beliau mempraktikkan dakwah bilhal dalam skala negara, melalui optimalisasi baitul mal dan memberikan jaminan sosial. Yang ketiga yakni ada strategi dakwah intelektual dan edukasi. Umar menekankan bahwa wilayah yang baru dibebaskan atau futuhat itu tidak boleh hanya dikuasai, tetapi harus disinari dengan ilmu. Nah, pengiriman tenaga pendidik khusus untuk mengajar Al-Quran dan hukum Islam serta standarisasi bahasa. Nah, yang keempat ada strategi ijtihad hukum atau adaptasi dakwah. Nah, Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan kontekstual. Beliau berhasil mengambil kebijaksanaan hukum yang mendukung stabilitas dakwah seperti penanggulan zakat bagi mu'alaf dan kebijakan tanah Haraj. Nah, adapun di sini prestasi Umar bin Khattab yakni yang pertama ekspansi wilayah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sektor perluasan Islam bukan hanya terjadi di daerah Arab saja, melainkan telah meluas ke daerah ataupun negara-negara lain, seperti di Damaskus, Azerbaijan, Palestina, Mesir, Irak, Persia, Syria, dan Nahawat. Yang kedua, dalam bidang administrasi pemerintahan, Umar itu sangat berjasa membentuk majelis permusyawaratan anggota dewan dan memisahkan lembaga pengadilan. Beliau juga membagi wilayah Islam ke dalam 8 provinsi subdistrik. Ke-8 provinsi itu adalah Mekah, Madinah, Suriah, Jazirah, Kufah, Basra, Mesir, dan Palestina. Untuk masing-masing distrik itu diangkat pegawai khusus selaku gubernur. Gaji mereka ditertibkan. Selain itu, administrasi perpajakan juga dibenahi. Yang ketiga, dalam sistem peradilan. Nah, Umar bin Khattab pada masanya kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Sistem peradilan ditata lebih teratur dengan pengangkatan hakim di beberapa wilayah, serta penyediaan sarana seperti penjara. Dalam memutus perkara, para hakim berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, ijtihad, serta qiyas. Yang keempat, yakni prestasi Umar bin Khattab dalam bidang ilmu pengetahuan.
Nah, masa pemerintahan Umar bin Khattab menjadi awal dari terciptanya kalender tahun Islam atau kalender tahun Hijriah. Ditetapkannya penggunaan kalender Hijriah dengan peristiwa hijrah Nabi sebagai awal perhitungan tahun dalam Islam. Nah, selanjutnya, yakni prestasi Umar dalam bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengembangkan pendidikan dengan membangun masjid di wilayah seperti Basra, Damaskus, dan Palestina yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran Al-Quran, hadis, dan ilmu Islam. Ia juga mengembangkan khutab sebagai pendidikan dasar serta mengutus sahabat seperti Abdullah dan Mu'ad bin Jabal, Ubadah bin Samit, dan Abu Al-Darda untuk mengejar di berbagai wilayah yang diutus, sehingga lahir banyak pusat ilmu dan ulama baru. Selanjutnya, yakni prestasi Umar dalam bidang ekonomi. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Nah, pada masa kepemimpinannya, ia mendirikan lembaga Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang bertugas mengelola harta publik untuk kepentingan masyarakat, terutama bagi kaum miskin, janda, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang terakhir, prestasi Umar bin Khattab ini yaitu mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah. Nah, sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat melaksanakan sholat tarawih secara terpisah-pisah. Ada yang sholat sendiri, ada pula yang mengikuti imam yang berbeda-beda. Kemudian Umar bin Khattab ini berinisiatif menyatukan mereka agar melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dengan satu imam. Nah, baik. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai prestasi-prestasi dan biografi Umar bin Khattab. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.